luangkan waktu 10 detik untuk memikirkan ini. Apa jadinya kalau takdir sepak bola modern ternyata tidak ditentukan di Paris, London, atau Madrid, melainkan di sebuah gang kecil di pelosok Spanyol yang luasnya bahkan tidak lebih besar dari gabungan beberapa kecamatan di Indonesia. Faktanya, panggung sekundang Premier League musim ini justru bertekuk lutut di bawah kendali sekelompok pria yang masa kecilnya mungkin sering rebutan gorengan dan main bola plastik tanpa alas kaki. Dalam waktu yang sangat gila, hanya 24 jam saja, secara sepak bola dunia koyak berkeping-keping. 3 orang pelatih asal Gipuzkoa, sebuah provinsi mungil di wilayah Basque, berhasil menciptakan gempa tektonik di tanah Inggris. Bayangkan, Andoni Iraola sukses menyulap tim semenjana kelas Bournemouth menembus kompetisi Eropa untuk pertama kalinya dalam 127 tahun sejarah klub. Di waktu yang hampir bersamaan, Mikel Arteta secara resmi menghentikan kutukan ngenes Arsenal dengan mengangkat trofi Premier League setelah puasa gelar selama 22 tahun. Belum kering air mata haru fans Arsenal. Selang sehari kemudian, si Raja Europa League, Unai Emery membawa Aston Villa merengkuh trofi Eropa pertama mereka dalam 44 tahun terakhir. Ini bukan kebetulan kawan, ini adalah anomali. Mari kita bedah sedikit sejarahnya, biar kita nggak dibilang cuma modal omon-omon. Ketika pelatih top ini berasal dari Gipuzkoa, sebuah provinsi paling kecil di wilayah Basque, Spanyol. Populasinya cuma sekitar 700.000 jiwa. Sebagai perbandingan, itu bahkan nggak ada setengahnya dari populasi Jakarta Barat. Tapi dari tanah sekecil ini, lahir otak-otak sepak bola paling jenius di bumi. Ada pepatah tua yang bilang, karakter seseorang dibentuk oleh tanah tempat ia berpijak. Orang Basque itu terkenal keras kepala, punya harga diri tinggi, pekerja keras, dan punya solidaritas yang gak masuk akal. Di sana, sepak bola itu bukan cuma hiburan rekreasi sore-sore, tapi sudah kayak jalan hidup. Hubungan mereka bertiga ini bahkan lebih sinetron daripada yang kalian bayangkan. Andoni Iraola lahir di kota kecil Usurbil. Mikel Arteta lahir di San Sebastian. Waktu kecil, Iraola dan Arteta itu adalah sahabat karib. Mereka main di tim remaja lokal yang sama bernama Anti-Goko. Mereka tumbuh bersama, membaca permainan yang sama. Sementara agak bergeser sedikit ke kota Hondarribia, ada Unai Emery yang usianya sedikit lebih tua, tapi bernapas di kultur taktis yang sama. Dan plot utamanya makin ngeri, seolah belum cukup menjejak Inggris. Wilayah Gipuzkoa ini juga menetaskan satu nama lagi, Xabi Alonso. Dan tebak apa? Per 1 Juli 2026 nanti, Alonso resmi menakodai Chelsea dengan kontrak 4 tahun setelah pergi dari Real Madrid. Jadi, musim depan, Premier League bakal resmi jadi panggung arisan keluarga besar orang Basque. Sekarang, mari kita bedah isi kepala mereka. Apa sih yang bikin taktik 3 orang tetangga ini begitu mematikan musim ini? Kita mulai dari sang juara, Mikel Arteta. Beban yang dipikul Arteta itu nggak main-main. Dia harus mematahkan kutukan panjang sejak era legendaris The Invisibles musim 2003-2004 di bawah asuhan Arsene Wenger. 22 tahun fans Arsenal cuma bisa dapat asupan harapan palsu. Tapi musim 2025-2026 ini Arteta resmi meruntuhkan sejarah kelam itu. Dan cara Arteta juara itu benar-benar gila. Skuad asuhannya mencetak rekor sejarah baru, meraih jumlah kemenangan terbanyak dalam satu musim kompetisi domestik di sepanjang 140 tahun sejarah berdirinya Arsenal. Musim ini, Arsenal berhasil meraih lebih dari 26 kemenangan di Premier League dan masih menyisakan 1 laga lagi. Arteta menyuntikkan pragmatisme pertahanan ala Basque yang super disiplin ke dalam estetika positional play. Hasilnya, gelar juara yang mutlak. Geser ke Birmingham, Unai Emery resmi mengukuhkan diri sebagai pelatih tersukses dalam sejarah kompetisi Eropa setelah membawa Aston Villa menjuarai Europa League 2025-2026. Mereka mengandaskan wakil Jerman SC Freiburg dengan skor telak 3-0 di partai final yang digelar di Istanbul. Keberhasilan ini jadi gelar Europa League kelima sepanjang karir Unai Emery. 3 dia sabet bareng Sevilla, 1 bareng Villarreal, dan sekarang 1 lagi bareng Aston Villa. Kompetisi ini mending diganti nama aja jadi Unai Emery League, karena saking dominannya ini bapak-bapak kalau udah main di malam Jumat. Bagi Aston Villa, ini adalah akhir dari dahaga trofi Eropa yang luar biasa gersang selama 44 tahun sejak terakhir kali mereka menjuarai European Cup pada tahun 1982. Villa bukan cuma juara Eropa, mereka juga sudah resmi mengunci tiket Champions League musim depan setelah finish di posisi 5 besar. Dan pahlawan tanpa tanda jasa kita Andoni Iraola, apa yang dia lakukan di Bournemouth itu adalah sebuah keajaiban. Membawa klub dengan anggaran cepat lolos ke kompetisi Eropa untuk pertama kalinya dalam 127 tahun sejarah klub. Itu setara dengan memenangkan UCL buat mereka. Sayangnya, musim ini jadi kado perpisahan manis karena Iraola bakal meninggalkan Vitality Stadium. Bagaimana caranya?
Iraola baru saja mempertajam rekor luar biasa dengan membawa Bournemouth tidak terkalahkan dalam 17 pertandingan berturut-turut di Premier League musim 2025-2026. Catatan fantastis ini merupakan rekor rentetan unbeaten terpanjang dari seluruh tim yang berlaga di kasta tertinggi Liga Inggris sepanjang musim ini. Manchester City lewat, Arsenal lewat, Liverpool pun lewat. Kalau kita bedah statistiknya, tren gila ini dimulai sejak mereka terakhir kali takluk dari sang juara, Arsenal, pada 3 Januari. Sejak hari itu, Bournemouth menjelma jadi tim beton yang haram buat dikalahkan. Sepanjang rentetan 17 laga ini, The Series berhasil mengemas 8 kemenangan dan 9 hasil imbang. Dan rekor ke-17 ini dicapai saat bermain melawan raksasa Manchester City. Anak asuh Iraola berhasil menahan imbang skuad Pep Guardiola dengan skor 1-1. Hasil imbang inilah yang sekaligus mengunci tiket Eropa bagi Bournemouth, sekaligus memberi asis berharga bagi sahabat masa kecilnya, Mikel Arteta, untuk menguji gelar juara Premier League. Keberhasilan 3 pelatih Baske ini menciptakan efek domino yang bikin pusing operator Premier League dan UFA. Kenapa? Karena konstelasi kelolosan ke Liga Champions musim depan jadi rumit sekaligus seru banget. Aston Villa asuhan Emery saat ini sudah aman di peringkat keempat dengan 62 poin setelah membantai Liverpool 4-2. Tiket UCL sudah di tangan, ditambah bonus trofi Europa League. Tapi plot twistnya ada di Bournemouth-nya Iraola yang ada di peringkat ke-6 dengan 56 poin. Berkat Villa juara Europa League, Inggris punya potensi mengirimkan 6 wakil ke UCL musim depan. Skenario-nya begini di hari Minggu besok. Pertama, Aston Villa wajib kalah dari Manchester City di laga terakhir dan Liverpool menang atas Brentford. Ini bakal bikin Villa turun ke peringkat 5. Kedua, kalau Villa finish peringkat 5, jatah tiket UCL milik juara UAL bakal dialokasikan ke tim peringkat ke-6. Ketiga, Bournemouth cuma butuh hasil imbang atau menang lawan Nottingham Forest buat mengunci peringkat 6 itu. Bayangkan, Iraola bisa membawa Brentford ke Liga Champions di laga perpisahan ringannya. Selain itu, pujian sesungguhnya bagi Arteta baru akan tiba tanggal 30 Mei nanti di Puskás Arena, Budapest. Arsenal bakal menantang sang juara bertahan PSG di final Liga Champions. Boleh saja kamu menguasai Inggris, tapi Eropa punya hukumnya sendiri. Kalau Arteta gagal di final nanti, gelar Premier League-nya bakal terasa sedikit kurang lengkap. Dan untuk Xabi Alonso yang mau datang ke Chelsea, berhati-hatilah. Kalau di Madrid kamu tersandung karena krisis ruang ganti dan ketidakcocokan taktik, di sana kalau kamu kalah 3 kali berturut tidak peduli kamu orang Baske atau orang planet Mars, surat pemecatan bakal langsung dikirim ke meja kerja. Pada akhirnya, apa yang ditujukan oleh Arteta, Emery, dan Iraola adalah sebuah pesan moral yang mendalam, bahwa dari tempat kecil sekalipun jika dikerjakan dengan kegigihan, ilmu yang matang, dan mentalitas baja, kita bisa mengguncang panggung dunia. Mereka tidak butuh nama besar saat memulai, mereka menciptakan nama besar itu lewat proses. Musim ini resmi menjadi milik para matador dari Gibuscoa. Mereka datang, mereka melihat, dan mereka mengacak-acak tanah Inggris. Nah, sekarang giliran kalian yang bersuara di kolom komentar. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe biar gak ketinggalan video seru lainnya. Saya pamit, sampai ketemu di video berikutnya.